Orang pintar itu cenderung sombong, cenderung saya katakan. Saya pintar, saya lulusan terbaik, saya dari sekolah terbaik, lu siapa? Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Kenapa orang-orang sukses, orang-orang kaya, pemimpin perusahaan, pemimpin instansi-instansi hebat, belum tentu orang yang secara akademisi lulusan terbaik, bahkan dari sekolah terbaik sekalipun. Lucu ya? Dan kalau kita renung-renung, teman-teman kita dulu, ya mungkin Anda sekarang sudah cukup berumur atau separuh baya. Teman-teman kita dulu yang lulusan terbaik, nerd gitu, belum tentu loh menjadi top leader, baik di perusahaan, di dalam dunia bisnis, di instansi yang dipimpinnya gitu ya, belum tentu jadi top leadersnya. Kenapa ya? Bahkan Robert T. Kiyosaki yang terkenal dengan bukunya Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya Ayah Miskin, pernah menulis satu buku yang juga sangat kontroversi. Dia bilang kenapa mahasiswa yang lulusnya dengan nilai A justru bekerja ya kepada mahasiswa yang lulusnya dengan nilai C atau sedang-sedang saja. Kita juga barangkali, Anda juga barangkali pernah mendapatkan satu joke ya. Saya mendapatkan ini dari dulu Pak Renard Kasali dalam sebuah seminarnya. Dan bagan tentang itu beredar di medsos sekarang. Jadi kalau satu kelas itu, yang duduk paling depan itu yang pinter-pinter, nggak mau nyontek, itu berapa puluh tahun kemudian, itu menjadi, bukan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, atau orang-orang yang sukses secara ekonomi. Sebagian justru jadi pegawai, ya, jadi konsultan, jadi peneliti, jadi bukan juga profesi atau bukan juga mendudukin posisi-posisi puncak, baik secara ekonomi maupun juga secara perusahaannya. Dan yang duduk di tengah, ini kadang nyontek, kadang enggak, dia lumayan gitu. Dan yang duduk di belakang, yang dulu saya katakan kalau waktu kuliah itu nyontek itu harus itu. Ya kan, lulusnya nyaris-nyaris. Justru itu yang kadang-kadang yang sukses, baik secara ekonomi maupun secara karir. Ada apa? Dalam beberapa seminar saya cukup membedah, ya. Ada 3 ya. Jadi kesalahan orang pintar. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan highlight kita kali ini belum tentu ya orang yang mencapai pencapaian tertinggi secara akademi itu akan berhasil yang mencapai puncak-puncak pencapaiannya. Dulu saya sekali lagi dalam beberapa seminar saya membedah ada 3 kesalahan orang pintar itu. 1, orang pintar itu yang lulusnya terbaik dari sekolah terbaik, ya dia tidak percaya orang lain. Saya pintar. Ada orang memberi masukan, dia kadang melihat, siapa kamu? Lulus dari mana kamu? Dulu ranking berapa kamu? Bahkan ekstrim, dulu aja lu nyontek sama gue, mau ngajarin gue lagi. Jadi sekali lagi, orang pintar kesalahannya, enggak semuanya ini. Enggak semuanya. Ini secara umum aja. Ya, banyak yang tidak percaya orang lain. Nah, di sini persoalannya. Ini hukum reciprocal. Saling berbalas. Kalau Anda tidak percaya orang lain, Anda pun pasti akan tidak dipercaya orang lain. Itulah sebabnya banyak sekali orang pintar itu terjebak dalam posisi-posisi atau profesi-profesi individualis. Peneliti, konsultan, dosen, itu kan profesi-profesi individualis yang tidak butuh siapapun. Kenapa? Karena dia tidak percaya orang lain. Padahal
untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang pengusaha besar, Anda harus wajib percaya pada orang lain. Ya, bukankah seorang leader itu adalah harus mengerti manajemen? Dia harus ngelit manajemen. Dia harus menjadi manajer. Dia harus menjadi top manager. Anda tahu definisi dari manajemen? Manajemen itu adalah bagaimana kita mencapai sesuatu, melakukan sesuatu melalui orang lain. Sekali lagi, kita melakukan sesuatu, mencapai sesuatu dengan menggunakan atau melalui orang lain. Makin banyak orang yang bisa di-manage, yang kita kelola, itu artinya Anda akan makin hebat sebagai manajer. Orang pintar yang tidak percaya orang lain, dia jangan-jangan dia kerjain sendiri. Atau kalaupun dia memanage orang tidak bisa banyak. Saya selalu bercanda dulu ya. Kalau seorang yang pintar banget itu mau jadi pengusaha restoran aja, jangan-jangan dia karena tidak percaya orang lain ya, nyusun menu sendiri, ke pasar sendiri, masak sendiri. Dia takut dibohongin tuh. Ngitung sendiri. Aduh, ya. Jadi kalau dia mau umroh aja barangkali perusahaannya harus tutup karena dia tidak percaya orang lain. Jadi sekali lagi, kalau Anda menjadi orang yang tidak percaya orang lain, Anda tidak akan menjadi manajer yang hebat. Manajer yang bisa mengontrol ribuan orang, apalagi puluhan ribu orang. Sekali lagi, kesalahan orang pintar itu rata-rata banyak. Kenapa orang pintar tidak selalu, kan mestinya kalau orang pintar itu kan berbanding lurus, dia juga paling hebat dong. Pencapaiannya di masyarakat, ternyata tidak. Ini salah satu kesalahan orang pintar, yaitu tidak percaya orang lain. Nomor 2, mohon maaf nih yang pintar-pintar. Orang pintar itu cenderung sombong, cenderung saya katakan. Saya pintar, saya lulusan terbaik, saya dari sekolah terbaik, lu siapa? Ya, jadi, nah ini persoalan. Kalau Anda sombong, ya, nggak ada orang yang suka dengan orang sombong. Kalau Anda sombong, nggak ada orang yang mau nolong orang. Bagaimana Anda bisa menjadi pemimpin kalau orang yang Anda pimpin, ya, tidak suka dengan Anda? Wah, ada orang merasa paling pintar dia, paling keren dia, gitu. Orang-orang begini, dia akan menjadi soliter-soliter gitu, yang tidak ada orang yang mau bantu. Jualan susah, sombong. Ya, minta tolong orang nggak mau bantu. Bahkan nih, saya selalu bercanda. Percayalah sama saya, ya. Dengar ucapan saya. Orang sombong itu, sekali lagi, orang sombong itu kan tidak disukai orang lain. Ini lebih ekstrim lagi. Orang sombong itu, ya, itu juga tidak disukai oleh orang sombong yang lain. Sama-sama sombong aja, itu nggak bisa saling sukai. Wih, sombong banget dia. Padahal yang ngomong juga sombong. Kita tidak akan pernah menemukan misalnya asosiasi orang sombong Jakarta Selatan gitu. Jadi sesama orang sombong aja nggak kompak, malah bentrok dia. Ya, jadi sekali lagi, kesalahan orang pintar pertama nggak percaya orang lain. Kesalahan orang pintar kedua itu cenderung sombong. Dan yang ketiga, kesalahan orang pintar ketiga, saking pintarnya semuanya dihitung. Ngitung, kenapa? Karena dia bisa ngitung. Karena dia pintar ngitung. Ya, jadi padahal dalam bisnis, saya bisnismen, kadang-kadang kita tuh ngitungnya nggak boleh lama-lama amat. Peluang itu at the second gitu. Lu mau nggak ini? Kalau mikirnya kelamaan, gone, diambil orang lain. Siapa yang ngambil? Orang yang ngitungnya nggak jago-jago amat. Dalam perjalanan saya berbisnis, banyak sekali orang yang secara sekolahan itu tidak, akademiknya itu tidak tinggi-tinggi amat, tetapi dia dalam berbisnis kita kadang-kadang harus menggunakan intuisi. Ya, aduh, kalau ada peluang dianalisa dulu, ya kan, dihitung-hitung dulu, lewat tuh barang, lewat itu kesempatan. Jadi itulah jawaban, termasuk dari bukunya Robert T. Kiyosaki, Why a Student Work for C Student. Kenapa mahasiswa dengan nilai A gitu justru bekerja kepada mahasiswa yang lulusnya dengan nilai pas-pasan C. Inilah kuncinya. Ya, jadi sekali lagi, kalau ngelihat ini, gak ada untung-untungnya lo jadi orang sombong itu. Ya, jadi buanglah kesombongan kita. Bergaullah, hargailah semua orang, ya, karena jadilah pribadi yang menyenangkan.
untuk profesi apapun yang kita tekuni, ya, kita harus menjadi orang yang menyenangkan. Jangan jadi orang yang sombong. Dalam perjalanan hidup saya bertemu dengan demikian banyak konglomerat di Indonesia, sopan-sopan loh. Wah, luar biasa. Kadang-kadang membungkuknya lebih dalam dari kita. Ya, kita makan disendokin, ngomongnya pelan. Jadi ini adalah pelajaran hidup. Ya, ini adalah pelajaran hidup. Ya, jadi buanglah, apalagi kita sudah di masyarakat. Kita pernah jadi juara apa, kita pernah menjadi lulusan dari mana. Kadang-kadang begitu kita menceburkan di masyarakat itu nggak kelihatan lagi. Banyak sekali orang yang sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat gitu, secara akademi ya, berhasil menjadi konglomerat. Kepintaran itu tidak hanya ditunjukkan dengan prestasi akademik. Banyak sekali orang yang sekolahnya tidak tinggi-tinggi amat, tetapi ya financial quotient-nya, emotional quotient-nya, kecerdasan emosinya, kecerdasannya dalam finansial itu mengalahkan siapapun. Ya, banyak sekali orang-orang yang sukses itu sekolahnya mungkin tidak tamat SMA, seperti Lee Ka-shing ya. Saya pernah cerita tentang Lee Ka-shing. Ingat uang 3 investasi itu? Tetapi, kalau berbisnis sama dia detail. Dia belajar. Saya menemukan seorang konglomerat, sekolahnya tidak tinggi, kerjanya apa? Komisarisnya adalah profesor-profesor, doktor-doktor, pakar-pakar yang tiap seminggu sekali diajak makan tuh. Pakar itu berdebat dan dia menyerap terus. Dan akhirnya apa? Dia paling pintar, lebih pintar dari profesor manapun. Profesor itu disuruh bisnis tidak paham. Karena tadi, ya mungkin profesornya termasuk orang pintar, iya kan? Ngitungnya kelamaan. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak bisa menilai kesuksesan seseorang. Ya, track menuju sukses hanya dengan melihat sekolah. Tapi bukan berarti saya tidak sepakat tuh yang dalam Rich Dad Poor Dad atau buku Robert T. Kiyosaki sebelumnya. Menurut saya sangat tidak sepakat. Kiyosaki sebelumnya menulis buku If you wanna get rich and be happy, don't go to school. Kalau mau bahagia, ya dia bilang jangan ke sekolah. Contohnya siapa? Bill Gates. Bill Gates itu tidak tamat kuliah. Bill Gates itu adalah drop out dari Harvard. Masuknya aja susah. Ini kadang-kadang dijadiin contoh. Tapi Anda lihat sekarang, orang-orang kaya, mulai Mark Zuckerberg, Sergey Brin, segala macam adalah orang-orang yang cerdas dalam bidangnya. Jadi kalau saya wrap up nih, kalau saya simpulkan, ya saya selalu meminta, jadilah yang terbaik. Dari sekolah yang terbaik, tetapi tidak boleh punya 3 kesalahan tadi. Ya, salahnya apa? Tidak percaya orang lain, harus percaya dengan orang lain. Ya, seorang manajer yang baik adalah bisa melakukan pendelegasian wewenang kepada orang yang tepat. Nah, di situ tuh kalau Anda pintar, Anda bisa melihat mana orang yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Nah, itu kepintaran tuh di situ tuh. Nomor 2, nggak boleh sombong. Buang itu semua kesombongan. Nomor 3, boleh ngitung. Harus ngitung. Ada investasi, hitung, tapi jangan lama-lama. Kepintaran Anda ditentukan oleh kecepatan Anda dalam mengambil keputusan secara terukur penuh dengan perhitungan. Itulah inspirasi dari saya. Semoga bermanfaat. Marilah kita menjadi orang yang menyenangkan, tidak sombong, percaya dengan orang lain, dan hitung ya seluruh kemungkinan investasi, tapi tidak boleh lama. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya.